Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance. Big Bank, yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi ke harga 6.493, turun 0,91%. Kalau dilihat transaksi sampai saat ini ada di 11 triliun. Asing hari ini net sell di 109 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG akhirnya jebol support 6.500 ya. Jadi untuk besok sepertinya kemungkinan ada teknika rebound. Kalaupun rebound dia terbatas besok ya. Jadi kalau yang tadi ada buy on weakness, buy on support, saham-saham big cap, LQ45 ya besok kalau sudah profit mending cuan bungkus. Tapi kalau mau di hold lebih lama juga nggak masalah, sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Tapi kalaupun ternyata lanjut koreksi ya 6.400. Apakah bisa jebol 6.400? Kalau kondisi seperti ini ya, karena market mungkin 1, 2, 3 minggu ke depan koreksi, tetap ada peluang walaupun kecil. Tapi kalau sampai benar-benar turun ya harusnya uji ini aja, neckline cup and handle-nya ini 6.250 sini ya. Kemungkinan kalaupun turun, tapi harusnya ini 6.400 nih mantul dan konsolidasi. Bisa aja besok dia itu rebound kan, dia konsol di area sini turun, paling jebol 6.400 naik lagi. Jadi kemungkinan besar di bulan November juga ISG bisa masih konsolidasi, turun konsolidasi. Jadi turunnya juga pelan-pelan. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup putar koreksi 0,72% ke harga 6.800. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Jadi BBNI ini sudah 7 hari terus turun. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI hari ini diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI pas di area 6.700 itu adalah neckline and handle-nya. Jadi besok karena hari ini membuat candle doji spinning top ini ada peluang rebound, tapi rebound terbatas ya. Mentok-mentok paling kalaupun naik ya maksimal 7.000. Itu pun menurut saya cukup tinggi kalau naik 3% ya untuk BBNI. Apakah bisa? Bisa, tapi harus punya trading plan ya. Bagaimana yang nyangkut dari atas ya nggak masalah, hold aja. Sayang juga kalau di cut loss, kalau time frame-nya lebih panjang, tarik aja 2 bulan 3 bulan ke depan. Peluangnya BBNI masih akan uptrend ya, paling dia kalaupun turun membuat swing low-nya maksimal 6.350 area ini ya. Ini menurut analisa saya dan juga ya bisa salah, tapi kalau saya ya kalau dia turun ke sini saya akan tambah kalau sudah punya dari daerah pucuk. Apakah bisa ditambah 6.400? Ya bisa juga kalau mau nambah, tapi dicicil ya, dan juga ya sesuaikan dengan portofolionya. Jadi seperti itu untuk besok BBNI ya ada peluang untuk rebound karena sudah 7 hari turun ya harusnya rebound walaupun besoknya bisa melanjutkan turun. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi 2,09% ke harga 7.025. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, tinggal nunggu meledaknya aja untuk BMRI ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI hari ini juga diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI bisa dibilang juga masih konsolidasi. Dia terus bertahan di area support 7.000 dan kemungkinan besok juga ada teknika rebound. Dan kalau besok rebound bisa aja BMRI ini sampai 7.200. Nah, ini dia nih sepertinya juga masih konsolidasi, dan kalau ternyata habis besok rebound dan dia turun ya maksimal 6.800. Kesempatan dapat lebih murah. Kalaupun yang sudah beli dari atas ya
kalau misalnya ada dana lagi bisa tambah di 6.800 sampai 6.900 nih. Harusnya swing low-nya itu di area ini. Apakah bisa ke 6.400? Terlalu dalam menurut saya, paling 6.800 ini, ataupun offset sedikit 6.700 terus naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk BMRI juga menarik, besok itu potensi ada technical rebound. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, kalau yang mau coba spekulasi buy, cari profit tipis cuan bungkus ya bisa juga beli di area 7.000 sampai 7.025 ini. Kalau dia naik 1-2% udah jual. Kalau dana yang besar kan cari profit tipis saja udah. Jadi seperti itu. Kalaupun mau disimpan sampai akhir tahun boleh juga, karena potensi BMRI juga masih ke arah atas. Cuman ya menunggu di November ini dia di mana membuat swing low-nya. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 4.210. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI sepertinya besok juga ada technical rebound karena kebetulan di situ ada EMA 200-nya di 4.200. Jadi ya ada rebound lah ke 4.300 sampai mungkin 4.325 area-area ini juga, dan dia kemungkinan konsolidasi. Kalaupun jebol ya maksimal penurunannya harusnya 4.000 aja. Udah, dia kemungkinan apakah bisa membuat swing low-nya di 4.000? Ya mungkin aja bisa. Karena dia juga belum pernah retest lagi resisten yang cukup kuat di 4.000 ini yang berapa kali diuji namun terus gagal ya. Jadi kalaupun jebol ini nggak masalah. Kalau yang punya dana sabar aja. Kalau ada dana tambah, misalnya jebol 4.200 dan mengarah ke 4.000 ini ya. Kalau dari atas baru buy approach di sini juga ya silahkanlah atur aja bagaimana strateginya ya. Kalau saya ya nggak saya approach down kan, cuman baru minus 5%. Kalau sudah sekitar 7-10% baru di area ini lebih bagus untuk approach down yang punya dari daerah pucuk. Jadi seperti itu. Untuk BBRI besok ada peluang juga rebound tapi terbatas. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,35% ke harga 7.300. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA ya dia membuat bisa dibilang pola dead cat bond. Setelah dia rebound, dia gagal bertahan di atas 7.400, dia turun. Hari ini dia coba retest naik lagi ke 7.400, gagal dan dia turun. Jadi ada peluang untuk BBCA ke 7.150 sampai 7.200. Dan kalaupun ke area ini ya kesempatan dapat BBCA dari harga murah. Kalau misalnya ada yang beli pucuk FOMO waktu di puncak 8.200, ya kalau ada dana jangan tambah dulu di area ini. Bisa di 7.100 ini sampai 7.200 tambah aja menurut saya. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Tapi nggak masalah. Ini BBCA kalaupun nyangkut ya paling 2, 3, 6 bulan ke depan juga bisa potensi kembali profit. Yang penting kalau ada dana setiap bulan tambah, kalau masih belum profit besoknya, bulan besoknya kalau ada dana tambah aja. Yang penting sabar. Kalau BBCA nyangkut nggak masalah. Beda saham-saham gorengan, saham-saham lapis 2 yang fundamentalnya juga masih belum teruji. Sabar aja. Kalaupun dananya besar masuk ya nggak masalah menurut saya. Jadi seperti itu untuk BBCA. Besok kalaupun technical rebound ada peluang dia uji 7.400, paling naik 1 sampai 1,5% kemungkinan untuk BBCA, dan malah ada peluang dia melanjutkan penurunan setelah kalau besok ada technical rebound gagal lagi tutup di atas 7.500, lusanya dia turun bisa, dan kemungkinan konsolidasi di area ini 7.100 sampai 7.400. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,91% ke harga 1.720. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN kemungkinan juga besok ada technical rebound. Kalaupun dia merah di open market, kemungkinan juga ada reject di area 1680 sampai 1700 ini, karena itu adalah neckline rounding bottomnya dan harusnya dipertahankan, dan juga kemungkinan BBTN masih bisa konsolidasi. Range-nya itu 1685 sampai 1800. Kalaupun harus turun lebih dalam, ya maksimal bisa ke 1600. Itu menurut saya. Ya, target penurunan maksimalnya 1590 sampai 1600, area ini aja. Jadi menarik juga untuk BBTN yang kalau mau coba spek buy besok, coba aja antri di area bawah di 1680 sampai 1700. Pullback sedikit, rebound sedikit, udah take profit. Dengan kondisi market yang lagi seperti ini, nanti tunggu di akhir November sampai Desember. Nah, lihat bottomnya di minggu terakhir itu bisa terlihat. Jadi di situ bisa masuk lebih banyak. Jadi seperti itu. Untuk BBTN arahnya masih uptrend, kalaupun membuat swing low-nya paling maksimal 1600. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham ke-6 ada BDMN yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,93% ke harga 2540. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Nilai warna merah ini kan kalau digabung lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN juga gagal bertahan di atas 2800-2700 ya, ini udah nggak valid lagi, dan uptrendnya juga patah, dan minornya bisa dikatakan downtrend. Jadi bagaimana untuk BDMN? Ya ada peluang dia uji neckline 2500 sampai 2400. Jadi kalau ke area ini menarik untuk spek buy. Tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 2400, dan juga ini kan nggak ada gap nih di bawah. Ya maksimal harusnya neckline-nya ini 2400. Jadi untuk BDMN besok ada bisa technical rebound, bisa juga. Ya paling dia retest lagi 2600, kalau bisa naik ya paling 2700. Dan kemungkinan juga BDMN di November ini dia bisa konsolidasi. Areanya di 2400 maksimal penurunan itu menurut pandangan saya, dan mentok-mentok 2600-2700 sebelum Desember kembali bullish. Jadi seperti itu. Untuk BDMN wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu cari copet-copet 1-3% ya coba aja. Kalau nyangkut misalnya ternyata habis beli dia turun, ya tetap hold aja sampai 2400 nih masih bisa di hold, kecuali dia tutup di bawah 2400. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup naik 2% ke harga 15.300. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Nilai warna hijau lebih besar dari warna merah di top 3-nya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto reject area 15.000 dan tetap ada peluang besok rebound. Target kenaikan terdekat uji area 15.500 dan bisa sampai 16.000 ya. Jadi menarik juga untuk Arto, karena Arto ini kan reject trend line downtrendnya setelah dia koreksi candle merah, dia kemudian rebound. MACD-nya juga membentuk golden cross sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, dan volume meningkat. Jadi besok itu ada peluang lanjut untuk Arto rebound. Jadi seperti itu untuk Arto. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader
Dan juga kalau yang mau belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya untuk scalping, bagaimana baca bid offer, bagaimana cara melihat time frame chart yang lebih kecil dan tahu di mana titik entry dan exitnya, bisa ikut kelas trading scalping Borneo Trader. Juga DM Instagram kalau berminat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.